Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wabillahi hawli wa i'tisami wa ma liya illa satruhu mutajallila. فيا ربي أنت الله حسبي وقوتي عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. أما بعد، قال المؤلف الإمام عبد الله علوي الحداد رحمة الله عليه، ونفعنا الله بعلومه وببركاته وبأسراره وبنفحاته وبعلومه وأمدنا من مدده في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب ألفناه وجمعنا فيه نبذا من النصائح الدينية والوصايا الإيمانية. Dan inilah kitab yang kami karang dan kami kumpulkan di dalamnya potongan-potongan dari nasihat-nasihat keagamaan, juga petuah-petuah keimanan. Wa qasadna bidzalika an-naf'a wal intifa' والتذكر والتذكير لأنفسنا ولإخواننا من المسلمين. Dan kami memaksudkan itu semua, yang dimaksud oleh beliau adalah karangan kitab ini. Kami maksudkan dan kami tujukan dengan mengharap manfaat dan bisa diambil manfaatnya, bisa mengingat dan menjadi peringatan li anfusina, bagi kita semua, wali ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kita semua, minal muslimin, dari kaum umat Islam. Jadi beliau saat mengarang kitab ini, menulis kitab ini, beliau harapannya hanyalah agar supaya kitab ini bisa bermanfaat bagi diri kita semua beserta saudara-saudara kita yang lain. Wa qad ja'alnahu bi'ibaratin sahlatin qaribatin wa alfadhin silsilatin mafhumatin hatta yafhamuhul khas wal 'am min ahli al-iman wal Islam. Dan aku jadikan kitab tersebut dengan bahasa-bahasa yang ringan, yang dekat, beserta kosakata yang susunannya difahami, hingga bisa difahami oleh orang yang khusus ataupun yang umum dari umat iman dan Islam. Jadi kitab ini dikarang oleh beliau, kata beliau, menggunakan bahasa yang seringan mungkin agar mudah difahami. Di sini yang perlu digarisbawahi, beliau dan sebagaimana adat dari para pengarang selalu menekankan bahwa karangan tersebut ditujukan lebih dulu kepada dirinya sendiri sebelum orang lain. Ini adab pelajaran bagi kita semua, di mana para ulama selalu mengajarkan bahwa saat beliau semua menulis kitab ataupun berdakwah, yang mereka tuju pertama kali adalah dirinya sendiri sebelum orang lain. Bahkan kalau tidak keliru, Al-Habib Umar bin Hafidh pernah berpesan bahwa saat engkau berdakwah dan di hatimu masih ada perasaan kamu lebih mulia dari orang yang kamu dakwahi, di situ dakwah kamu telah cacat. Jadi saat kita memberi nasihat kepada orang lain, hati kita tidak boleh terbersit sedikit pun ada perasaan lebih baik, lebih mulia dari orang yang sedang kita nasihati. Karena nasihat itu murni, nasihat, petuah, dakwah itu semua murni lillah. Murni tujuannya untuk mengingatkan, bukan menganggap orang lain lebih rendah dari kita, lebih salah dari kita. Kita tugasnya hanya untuk menyampaikan. Wa innama alainal balagh. Wa sammainahu kitaban nasaihid diniyah, dan kami namai kitab tersebut dengan kitab an-nasaihid diniyah, nasihat-nasihat keagamaan, wal wasayal imaniyah, dan wasiat atau petuah-petuah keimanan. Kata beliau, nas'alullah ta'ala ayyaj'alahu khalisan liwajhihil karim wa muqarriban ila jiwarihi fi jannatin na'im.
Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah jadikan kitab tersebut ikhlas hanya untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua urusan ikhlas itu harus diletakkan dengan kuat di dalam pengamalan kita. Ulama setiap kali mengarang kitab itu selalu menekankan bagaimana beliau-beliau kitabnya dicelupkan ke dalam air. Jika kitab ini tidak basah, berarti saya sudah ikhlas. Saking itu takut para ulama ada hal yang muncul dari dirinya tapi tidak berdasarkan pada keikhlasan. Karena sum'ah atau popularitas itu sangat berbahaya. Popularitas yang tidak disertai keikhlasan itu sangat berbahaya. Makanya kata sebagian para ulama mengatakan jangan kita menduga saat kita sedang memberi tausiah, memberi pelajaran atau ceramah, jangan mengira bahwa manfaat sudah ada ketika ada orang yang khusyuk misalnya. Ada hadirin yang bereaksi sampai nangis, sampai Masya Allah. Jangan mengira dengan itu berarti kita sudah ada manfaatnya. Mafisot. Jangan menduga bahwa reaksi dari hadirin misalnya jangan mengira bahwa kemanfaatan itu bisa diraih hanya dengan kasat mata kita. Misalnya ada orang di hadapan kita yang sedang kita dakwahi tidak harus menggunakan mikrofon. Ini mikrofonnya mati sekarang bukan berarti dakwah harus berhenti. Dakwah tidak harus di atas podium ceramah, tidak. Dakwah mengajak baik kepada tetangga itu dakwah. Dan saat kita berdakwah tidak boleh ada dalam diri kita prasangka bahwa kita sudah berguna kepada orang lain. Oh, saya sudah bisa mengajak orang lain berjamaah sekarang. Jangan merasa bahwa dengan itu, oh berarti kita sudah memberi manfaat kepada orang lain. Berarti kita sudah ikhlas. Karena di situ memang godaan iblis ada di situ. Saat kita, kata para ulama, saat kamu memberi nasihat kepada orang lain, kemudian orang yang kamu nasihati tersebut seperti tersentuh, jangan mengira itu sudah sampai. Ini sudah nyampe pada tujuannya. Jangan seperti itu. Karena kemanfaatan yang hakiki adalah setiap kalimat yang keluar dari lisan kita itu harus sesuai dengan ada yang di hati kita, dengan apa yang ada di hati kita. Makanya di Al-Quran kita sering ditampar oleh suatu ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai hamba-hamba yang beriman, mengapa kau berkata sesuatu yang tidak kau kerjakan? Kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah. Sungguh besar kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala saat kalian berkata tidak sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Jadi ayat tersebut setiap kali ayat itu dibaca itu harusnya kita merasa tertampar. Tapi kita masih santai saja. Ayat itu bahkan jarang kita baca. Itu saking pentingnya peranan ikhlas di dalam berdakwah, di dalam mengajak kepada kebaikan. Wa muqarriban ila jiwarihi fi jannatin na'im. Dan beliau juga berharap, kami berharap, kata beliau, kitab ini, karya ini bisa mendekatkan beliau kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa ayyu'azziman naf'a bihi lana wa likafatil ikhwanina minal mu'minin. Dan semoga Allah mengagungkan, membesarkan kemanfaatannya kitab tersebut lana bagi kita dan bagi seluruh saudara-saudara kita dari umat Islam. Jadi kitab ini semoga manfaatnya menyertai seluruh umat manusia, umat Islam, dan itu dibuktikan bahwa doa beliau diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada suatu tempat di mana kitab Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad tidak dibaca di situ. Di setiap daerah, di setiap tempat-tempat pendidikan agama, di situ pasti ada karya tulis Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad yang dibacakan di sana. Kita bisa cek di negara manapun. Silsilat Mu'allafatil Haddad itu ada di mana saja, dipelajari di mana saja. Makanya beliau itu sering dikatakan Al-Ghazali Tsani, Imam Ghazali kedua, karena karya-karya beliau di dalam ilmu tasawuf itu bahasanya dan metodenya sangat dekat dengan cara penulisan Al-Imamul Ghazali. Fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang berhak memerintahkan itu dan yang berkuasa atas itu, yang bisa memberi manfaat, yang bisa memberi berkah itu Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri kita, bukan dari seberapa jumlah hadirin yang hadir di dalam majelisnya, seberapa jumlah penonton yang nonton secara live sekarang mungkin di YouTube, atau berapa kali videonya di YouTube diputar. Bukan di situ takarannya. Manfaat tidak dilihat dari situ. Seberapa orang yang hadir, yang mendengarkan tausiahnya, yang mendengarkan pelajarannya, bukan dari situ. Yang berhak menentukan dan memberi manfaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang ada dari sebagian para ulama, beliau tidak punya karya kitab, tidak pernah menulis kitab, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberi anugerah berkah, razaqahullahul barakah, dianugerahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengarang kitab. Anak-anak didiknya semua yang mengarang kitab. Seperti contohnya Al-Imam Al-Attas. Imam Al-Attas itu tidak mengarang kitab, yang punya Rotib Attas. Tapi kata beliau, kata Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad, "Ana min muallafati." Aku adalah karya beliau. Jadi kata Al-Imam Abdullah Alawi Al-Haddad, Imam Attas enggak butuh kitab, enggak butuh bikin kitab untuk membuktikan keberkahan beliau. Aku ini adalah saksi, atau aku ini adalah bentuk dari karya beliau yang berjasad. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan cukuplah bagi kita Allah sebaik-baik pelindung. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan tidaklah kita bisa mendapatkan taufik kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga penekanan bagi kita bahwa setiap kebaikan yang kita kerjakan, lagi-lagi harus kita ingat bahwa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama pernah menyatakan bahwa saat engkau mampu melakukan ibadah salat 5 waktu, bukan berarti tandanya kamu bertakwa kepada Allah, bukan serta-merta menjadi bukti bahwa kamu bertakwa kepada Allah. Tapi sebaliknya, saat kamu mampu melaksanakan sholat 5 waktu, itu tandanya Allah sayang pada kamu, Allah mencintaimu, hingga Allah memberimu taufik untuk melakukan sholat 5 waktu. Sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat bukan berarti dia tidak takut kepada Allah, bukan berarti orang tersebut tidak memiliki keimanan. Tapi orang yang meninggalkan sholat bisa jadi karena Allah tidak sudi menerima dahi orang tersebut untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita takutkan. Makanya kata para ulama, siksa terpedih di api neraka itu bukan berada pada apinya, bukan berada pada cambuk dari malaikat Malik, malaikat Zabaniyah, bukan saat siksa terpedih di neraka, bukan saat penghuni neraka itu dilebarkan mulutnya lalu dituangkan air panas dari air nanah yang disertai oleh duri-duri zakum. Bukan itu siksa terpedihnya. Siksa terpedih di api neraka itu adalah tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya, kalau bahasa kasarnya, kalau udah ada di neraka, mau kemana lagi itu? Mau lari kemana kalau udah nggak dapat ridho Allah Subhanahu wa taala? Itu mau lari kemana? Jadi itu kata para ulama, yang paling pedih siksaan di neraka adalah kesadaran hamba-hamba yang ada di neraka itu bahwa mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kita harus bertawakal kepada Allah, dan karena kita juga akan kembali kepada Allah. Jadi segala urusan entah itu duniawi kita ataupun akhirat kita, kita harus pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu bukan bertentangan dengan ikhtiar. Ikhtiar kita harus berusaha, itu harus. Tawakal itu adalah cara menempatkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya mau masuk ke masjid, ini onta saya mau saya biarkan dan saya mau tawakal kepada Allah." Kata Rasulullah, "Iqilha wa tawakkal." Harusnya kamu ikat dulu kendaraanmu itu, ontamu itu atau kudamu itu, ikat dulu, lalu kamu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak berusaha, kita berusaha, tapi hasilnya, finishnya kita pasrahkan kepada Allah. Ciri-ciri tidak tawakal, kadang kita berusaha, tapi finishnya, hasilnya kita sendiri yang mau nentuin. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan keinginan, kita seperti tidak rela. Nah, kata sebagian para ulama, termasuk dari dosa paling besar adalah menentang takdir Allah. Menentang takdir Allah itu tidak harus dengan tindakan. Sebersit niat di dalam hati, rasa tidak suka, tidak terima terhadap apa yang terjadi, apa yang menimpa kita, itu bisa jadi sudah merupakan penentangan terhadap takdir Allah, terhadap qada dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Wa man asdaqu minallahi haditha, wa man asdaqu minallahi qila." Siapa yang lebih jujur dari Allah Subhanahu wa taala firman-Nya atau perkataannya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguhnya takwa, dan jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menggandeng antara dua perintah ini, takwa dan wafat dalam iman. Jadi kalau sudah menyangkut dalam urusan husnul khatimah atau su'ul khatimah, itu selalu bergandengan dengan ketakwaan. Sekalipun pada kenyataannya husnul khatimah atau su'ul khatimah itu tergantung takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan, wa inna rajulan la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta la ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhulun nar. Kata Rasulullah, ada seorang hamba melakukan amalan-amalan ahli surga sampai tidak tersisa antara hamba tersebut dengan surga kecuali hanya sejengkal. Artinya tinggal mati udah surga, saking dekat dengan surga amalannya. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab, akan tetapi takdir Allah yang mendahului. Takdir Allah berkata lain, fayamalu bi 'amali ahli an-nar. Spontan, seketika 180 derajat dia berubah melakukan amalan ahli neraka, fayadkhulun nar, kemudian dia ternyata masuk ke dalam api neraka. Jadi kita tidak pernah tahu tentang husnul khatimah itu kita bisa dapatkan atau tidak. Makanya itu sangat berbahaya. Rasulullah menyatakan di dalam sebagian hadis bahwa kata Rasulullah, setan itu berkata, qasama dhahriyal ladzi yas'alullaha husnul khatimah. Orang yang memohon kepada Allah untuk mendapatkan husnul khatimah itu telah mematahkan tulang punggungku, kata setan. Karena orang yang mengharap husnul khatimah kepada Allah, berdoa mendapatkan husnul khatimah, itu adalah permintaan yang paling besar. Inti dari kehidupan kita kan husnul khatimah. Segala perbuatan kebaikan semuanya akan tidak ada gunanya apabila kita mendapatkan su'ul khatimah. Husnul khatimah itu secara simpelnya bisa kita raih dengan satu cara, tentunya dengan takwa, dengan banyak beribadah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau tahu simpelnya bagaimana cara mendapatkan husnul khatimah, satu resepnya, jangan israr ala dzambi, jangan berkekal di dalam dosa. Artinya sebanyak apapun dosanya, jangan pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi Allah menyatakan,
Lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kata Allah, wahai manusia, andai kata kau mendatangiku, maksudnya meninggal, mendatangiku membawa seisi bumi dosa-dosa, tapi engkau sertai dengan permintaan maaf, permintaan ampunan, maka aku maafkan dan aku tidak peduli terhadap dosamu. Yang membuat kita disiksa itu bukan dosa, pada hakikatnya bukan dosa yang membuat manusia disiksa oleh Allah, tapi ketakaburan, keengganan untuk meminta maaf kepada Allah, itulah yang membuat kita disiksa. Dosa, semua manusia berdosa kecuali para nabi, tapi yang menjadi masalah kalau kita bersikap congkak kepada Allah, tidak mau meminta maaf. Dulu ada seorang manusia di kalangan Bani Israel, rajulun min Bani Israel, rajulun fajir, orang istilahnya bajingan di kalangan Bani Israel. Itu kerjaan perbuatan dosanya tidak tanggung. Mungkin kalau kita bisanya, mungkin paling banternya dosa kita mungkin bunuh teman, bunuh saudara sesama Islam, mencuri, zina dan sebagainya. Dosa dari manusia di kalangan Bani Israel tersebut, orang tersebut dosanya itu suka bunuh nabi, nggak tanggung, yang dibunuh nabi. Habis ada nabi satu muncul di kalangan Bani Israel, dibunuh. Kan di kalangan Bani Israel itu ada banyak sekali nabi. Setiap ada nabi, orang itu sering ngebunuh. Jadi sukanya memang ngebunuh nabi, saking dia tidak punya rasa takut sedikit pun kepada Allah. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang tersebut diazab meninggal dalam keadaan kafir, masuk neraka. Malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, terlalu besarkah dosa orang tersebut hingga engkau masukkan dia ke neraka? Kata Allah, la ya malaikati, bukan dosa, bukan karena dosanya terlalu besar. Kata Allah, wa dzalika li'annahu lam yatub, karena orangnya nggak mau meminta maaf. Andai kata dia mau minta maaf, jangankan dosa yang lain, dosa Bani Israel yang membunuh nabi, kata Allah, andaikan bersungguh-sungguh mau minta maaf, pasti aku maafkan. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, ma arhamu rabbina, betapa kasih sayang Tuhan kita, hatta ala man harraqa ibadahu. Dulu ada orang membakar satu kampung, jadi satu kampung dibakar oleh satu preman, itu seisi kampung itu, seisi desa penduduknya mati semua. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih ditawari, halla tatub, mau bertobatkah dirimu? Masih ditawari seperti itu. Jadi urusan husnul khatimah itu resepnya satu, jangan israr ala dzambi. Israr ala dzambi itu berdosa terus, dosanya kadang bukan dosa besar, bukan ngebunuh Islam, itu siapa yang lebih membuat kita kadang bisa su'ul khatimah, wal iyadzu billah. Jadi kembali ke masalah husnul khatimah, itu adalah rizki, adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merasa tenang. Jadi manusia itu setinggi apapun ibadahnya, jangan pernah merasa tenang. Kata Al-Imamul Ghazali, fayaqinuka fil hali la yunafi tajwizaka at-taghayyur fil ma'al. Kemantapanmu di hari ini tidak menutup kemungkinan akan berubah di hari akan datang. Tidak menutup kemungkinan, tidak ada jaminan kemantapan hatimu yang saat ini bisa tidak berubah di masa akan datang. Tidak ada jaminan. Makanya dulu dikasih terbang, nggak tanggung. Tapi apa yang terjadi? Dia taat beribadah. Kemudian datanglah iblis. Iblis, jangan merasa kita lebih cerdas dari iblis. Yaqidulah kakaida. Iblis itu penuh dengan tipu daya. Didatangi oleh iblis, iblis tidak bertegur sapa kepada Syekh Barsis itu. Iblis datang ke sampingnya, lalu iblis sholat lebih banter daripada Syekh Barsis. Syekh Barsis itu kerjaannya di masjid iktikaf, sholat siang puasa, malam tahajud. Dia hanya istirahat ketika ke kamar mandi dan ketika makan. Sedangkan iblis 24 jam, nggak perlu makan, nggak perlu tidur, namanya iblis. Sampai pada akhirnya Syekh Barsis kagum, bolehkah saya berguru kepadamu?
Dari dulu saya belum pernah menemukan orang yang ibadahnya bisa lebih hebat dari saya. Ini pertama kalinya saya dibuat kagum oleh ibadah orang lain. Kata iblis, oh mari saya akan ajarkan kamu beribadah. Dibimbing oleh iblis beribadah. Sampai pada suatu hari iblis bilang kepada Syekh Barsis, Syekh Barsis, tahukah kamu cara mendapatkan keridhaan Allah yang paling tinggi itu bagaimana? Syekh Barsis bertanya, bagaimana wahai guru? Caranya berdosa dulu lalu bertaubat. Oke, kata Syekh Barsis, mari kita bikin dosa. Langsung ikut. Bagaimana kalau kita bunuh orang? Iblis cerdas. Iblis bilang, jangan bunuh orang, itu terlalu besar dosanya. Nanti kita sulit minta maafnya. Lalu apa? Bagaimana? Apa kita zina saja? Ayo, kita perkosa wanita. Kata iblis lagi-lagi, terlalu besar. Takut sulit dapat maaf dari Allah. Mending kita mabuk-mabukan dulu. Jangan zina, jangan bunuh orang, kita mabuk-mabukan saja. Jadi ini teman-teman anak-anak muda ataupun yang pemirsa yang menonton di video, hati-hati dengan narkotika. Narkotika itu ancaman terbesarnya adalah bisa mencabut keimanan ketika kita saat dicabut nyawa. Jadi Syekh Barsis itu diajak mabuk-mabukan oleh iblis. Ternyata penjual birnya adalah wanita. Saat mabuk, wanitanya diperkosa. Datang orang sekampung mau menggerebek, karena takut ketahuan, wanitanya ditusuk, dibunuh. Tiga-tiganya dapat semua. Mau bunuh orang oleh iblis ditahan, mau zina oleh iblis ditahan, diajak mabuk-mabukan, tiga-tiganya didapatkan semua. Zina, bunuh orang didapatkan semua. Akhirnya oleh orang sekampung diikat di tengah hutan. Dibiarkan di tengah hutan, datanglah iblis dengan wujud aslinya. Ternyata orang setaat kamu, setinggi kamu, derajatnya masih bisa dikalahkan olehku. Kata Syekh Barsis, ayo lepaskan saya. Ini saya diikat oleh orang kampung. Satu syaratnya, kalau mau dilepaskan, sujud sama saya, kata iblis. Sujudlah padaku, aku lepaskan ikatannya. Kata Syekh Barsis, bagaimana mungkin aku bisa bersujud? Ini saya masih diikat. Sujud nggak perlu pakai kepalamu. Kalau padaku itu sujudnya simple. Sujud pakai hatimu. 1 detik hatinya bersujud kepada iblis. Seketika itu pula datang malaikat maut menjemput. Apa mau dikata? Makanya jangan pernah merasa, wah kita ini pasti husnul khatimah. Jangan pernah merasa tenang dengan husnul khatimah. Tidak ada jaminan siapapun soal husnul khatimah. Bisa jadi yang tidak kita duga malah su'ul khatimah. Yang terakhir, ini sudah mau isya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dahulu pernah ada kisah seorang muadzin. Jadi ada seorang ulama waktu itu pergi haji, tawaf di Baitullah. Saat putaran pertama, di samping Ka'bah, dia dapati seorang hamba berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni husnul khatimah, ya Allah anugerahi aku husnul khatimah. Ulama itu tidak heran, wajar orang minta husnul khatimah kan wajar. Putar Ka'bah, tawaf kedua kalinya, doa orang tersebut masih sama, Allahumma rzuqni husnul khatimah. Sampai putaran 3 kali, 4 kali, 6 kali, sampai putaran ke-7, doa orang tersebut yang ada di samping Ka'bah tidak berubah. Disitulah ulama tersebut ada tanda tanya. Ini seorang hamba ini kok nggak pernah minta yang lain. Saya berputar 7 kali kok doanya hanya 1, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya fulan, ya hadha, limadha lam tad'ullaha bi asya' katsira. Kenapa kamu tidak berdoa dengan hal yang banyak? Is'alil afiyah, is'al al-arzaq al-mubarakah. Kenapa kamu tidak minta kesehatan, minta rezeki yang berkah? Saya tahu husnul khatimah memang harus kamu minta, tapi yang lain juga banyak yang perlu kamu minta. Kata ulama tersebut. Apa jawabannya? Kata seorang hamba itu, wahai syekh, engkau menegur saya demikian karena engkau tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga saya. Akhirnya syekh itu meminta diberitahu apa yang terjadi. Orang itu bercerita, saya bersaudara 3, laki-laki semua. Saya yang paling kecil, yang paling bontot, paling bungsu. Dari yang paling tua
Saya itu sudah yang ketiga berprofesi menjadi muadzin di masjid 5 waktu, yang mana pahalanya muadzin itu kata Rasulullah, andaikan seisi kampung itu tahu pahalanya seperti apa, la tataqatalu, maka kalian pasti akan saling bunuh berebut jadi muadzin, saking besar pahalanya. Lalu apa yang terjadi kata syekhnya? Abang saya yang paling tua itu yang jadi muadzin selama 10 tahun. Jadi muadzin tidak pernah absen. Salat 5 waktu setiap hari selalu dia yang azan. Kemudian saat dia sakit, detik-detik menjelang wafatnya, dia bilang pada istrinya, "Wahai istriku, ambilkan Quran." Saat istrinya memberikan Al-Quran, orang itu berkata, "Saksikan wahai istriku, aku lepas dari kitab ini. Aku firaq dengan kitab ini." Kemudian meninggal. Diganti oleh adiknya lagi azan. Sampai 5 tahun, di saat sakit mau meninggal, kejadian yang sama terjadi juga. Sebelum meninggal meminta Al-Quran, keluarganya merasa bahagia, mungkin ingin meninggal dalam keadaan memeluk Al-Quran, tapi ternyata setelah dipegang Al-Qurannya, dia berkata, "Saksikanlah wahai keluargaku bahwa aku sudah tidak beriman kepada kitab ini." Kemudian meninggal. Jadi saya sebagai generasi yang ketiga, saya sangat takut mengalami apa yang dialami oleh kedua kakak saya itu, kata orang itu. Akhirnya kata Syekh, "Kamu tidak perlu takut asalkan kamu tidak beramal seperti amal kedua kakakmu." Kakak saya itu baik katanya. Dia kerjanya cuma azan. Tidak mungkin, kata Syekhnya, tidak mungkin, pasti ada sesuatu yang salah. Coba kamu ingat-ingat apa yang salah dari perilaku kedua kakakmu itu. Akhirnya sejenak dia berdiam, kemudian dia menjawab, "Benar wahai Syekh, dulu itu kedua abang saya itu suka gosipin orang. Itu satu saja kejelekannya." Kata Syekhnya, itu memang yang sering bikin su'ul khatimah. Ini untuk sekelas muadzin yang gak pernah absen di masjid. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau cabut imannya gara-gara satu dosa, hilang imannya. Apalagi kita yang dosanya banyak. Jadi jangan pernah merasa tenang terhadap su'ul khatimah. Kita harus selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa khususan bibarakat al-imam Abdullah Alawi al-Haddad, semoga kita semua dianugerahi husnul khatimah, dianugerahi kekuatan iman, kemantapan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, keturunannya, beserta para sahabatnya, para pewarisnya hingga hari kiamat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan? Allah. Di radio saja mungkin besok malam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama, jodoh, rizki, kematian itu sudah dicatat di papan takdir. Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah, status kematian kita juga sudah dicatat? Apakah termasuk yang sudah dicatat? Betul begitu? Pertanyaannya, Allah subhanahu wa ta'ala pernah suatu ketika berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Muhammad, iqra' asma'a ummatika fi yaminika wa yusrak." Atau kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, bacalah nama-nama umatmu
yang aku letakkan di tangan kanan dan tangan kirimu. Nabi Muhammad diberi 2 kitab oleh Allah. Buku yang pertama, kitab yang pertama diletakkan di tangan kanan beliau. Buku yang di tangan yang satunya atau kitab yang satunya diletakkan di tangan kirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadza fil jannah wa hadza fin nar." Muhammad, nama yang sudah tercantum di buku yang kanan itu semua penghuni surga. Tapi sebaliknya, yang ada di tangan kirimu itu sudah tercatat sebagai penghuni neraka. Jadi jauh dari sebelumnya penghuni neraka itu sudah ditetapkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang berhak merubah takdirnya sendiri, karena takdir ada muallaq, ada mubram, panjang keterangannya. Yang jelas kalau Allah mau berkehendak merubah bisa saja. Makanya kita mengenal di malam Ramadan itu setiap malam sebagai penghormatan kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad. Setiap malam di malam Ramadan itu ada 1 juta umat manusia yang namanya sudah tercantum sebagai penghuni neraka, itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibebaskan, dijadikan penghuni surga. Setiap malam Ramadan 1 juta. Di malam Idul Fitri itu di dalam sebagian riwayat disebutkan 30 juta selain 30 sebelumnya. Ada nama yang sudah termaktub sebagai penghuni neraka, itu oleh Allah dibebaskan, yang disebut dengan al-'itqu minan nar. Makanya kita berdoa di bulan Ramadan, Allahumma ij'alna min utaqaika. Ya Allah, jadikanlah kami dari hamba-hamba yang engkau merdekakan dari neraka. Artinya dibebaskan dari neraka. Jadi soal husnul khatimah dan su'ul khatimah itu sudah termaktub. Sebagian para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, afala nattakil, ya Rasulullah, kalau begitu lebih baik kita diam saja. Toh kalau udah tercatat penghuni surga pasti surga, kalau tercatat penghuni neraka pasti neraka. Kata Rasulullah, kullun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Kalau diciptakan untuk surga, dia akan dimudahkan mendekati kebaikan. Kalau diciptakan untuk neraka, dia akan dimudahkan untuk menuju keburukan. Makanya seringkali ada sebagian hamba itu kalau mau melakukan dosa sulit sekali. Dia pengen melakukan dosa tapi ada aja halangan. Jangan-jangan Allah lebih berkehendak dia untuk mendekat pada kebaikan. Tapi ada sebaliknya, ada seorang hamba kalau urusan dosa mudah sekali. Butuh uang untuk hal yang dosa, gampang dapatnya. Tapi giliran butuh uang buat diinfakkan, buat disedekahkan, terasa sulit sekali. Itu jangan-jangan Allah berkehendak memilih orang tersebut menjadi penghuni neraka. Tidak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala alam. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana cara atau kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk kita lebih giat lagi melakukan ibadah, lebih semangat lagi melakukan ibadah? Wallah Subhanahu wa ta'ala alam. Yang saya tahu hanya satu jawabannya. Kalau ingin giat melakukan ibadah, jangan jauh-jauh dari orang soleh, khususnya jangan jauh-jauh dari habaib, dari salihin ulama. Jangan jauh-jauh dari itu. Kalaupun kita belum tersentuh hati untuk semangat melakukan kebaikan, besok lusa pasti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan kedekatan tersebut pasti akan dipanggil. Kiranya seperti itu. Kif Habib? Mungkin itu kalau husnul khotimah itu kan termasuk amalannya Kiai Hamid itu. Beliau pernah mengatakan bahwasanya kalau orang itu rutin baca Widul Latif ketika pagi dan Rotibul Haddad ketika malam, maka insya Allah dia meninggal husnul khotimah. Ya, banyak cerita itu. Ya, pengajian ya hadir, ojo gara-gara kulaan ndak teko. Ya, ini kesibukan apa datang terus insya Allah. Ya. Dan satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Ana pernah dapat fawaid. Kenapa sih satu faedah? Kenapa kok kita orang ini kalau akan baca kitab itu kok perlu tawasul? Kita baca kitab apa misalnya kitab Ihya, kita tawasul Imam Ghazali, Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali, sekarang ini Nasaih Diniyah kepada Habib Abdul Haddad.
Katanya guru ana Syekh Umar Al-Khatib, beliau mengatakan gini, ketika kita tawasul ini, kita berusaha untuk mengenalkan diri kita. Kita berusaha mengenalkan. Akhirnya kalau terus kita tawasul, setiap waktunya kita menyodorkan diri kita seolah-olah aku ingin kenalan sama kamu, aku ingin. Akhirnya mereka orang-orang soleh tadi itu akan memberikan satu manfaat yang besar sama kita. Ya, karena dalam Sahih Muslim dikatakan tidak ada seseorang yang bisa memberikan syafaat kecuali beberapa orang. Nabi, orang yang mati syahid, dan ulama, orang-orang alim. Itu yang ngasih syafaat. Itu yang kita harapkan insyaallah ya. Mungkin ada lagi? Enggak ada. Itu insyaallah ba'dal maghrib. La al-an. La ba'dal isya indana seakan ba'dal isya mubashara. Makanya radionya besok malam. Oh, mawal al-laila. Mawalaila. Mawalaila. Ba'dal isya ilain subuh. Ya khair, insyaallah besok bisa juga didengarkan melalui radio ya, dialog interaktif mungkin ba'dal maghrib aja. Ba'dal isya, ba'dal maghrib ada muslimatan. Khalli utrukhunna. La, insyaallah bukra ba'd sa'atul thamina wan nus. Jadi besok insyaallah ba'dal isya di radio bisa didengarkan sampai kira-kira jam 8:30 insyaallah bi'idznillah. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha asraf fatub natawbatan sil واستر لنا العورات وآمن الروعات لدينا ربي ومولودينا إخواني وسائر الخلان لذي محبة أو جيرة أو صحبة مسلمين أجمع آمين ربي أسمع جود المنى لا باكتساب منا رسولي نحظى بكل سولي لم ربي عليه عد الحبي وصحبي عدد طش صحبي ذل الإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.